Buka pintunya, buka. Buka. Belum. Buka. Salah sih buka lawang. Sisi buka lawang enggak? Kamu buka lawangnya enggak? Lawangnya buka enggak? Borgol. Diam. Manut. Dici diantarkan putar balik sana. Terus sudah tengok. Itu jam 3 Cisan wae baru. Oke, kita lanjut ke case yaitu tindak pidana pencurian yang pemberatan, yaitu pencurian pelaku melakukan aksinya seorang diri ya. Pelaku NR 26 tahun, alamat Suruh. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memotong kawat pembatas tower, kemudian merusak tembok dan gagal video dan mengamankan baterai lithium yang ada dalam box BTS. Baterai ini terhubung dengan BTS provider Excel. Hasil kejahatan digunakan tersangka juga untuk foya-foya, untuk hiburan dan jalan-jalan. Dijual itu keterangan dari tersangka laku 3 juta. Nah, harganya harga ini ya, harga mengapul. Diamankan di Sleman, Jakarta. Jadi, apakah mereka juga pernah bereaksi sebelumnya karena kan punya pengalaman? Ya, tersangka juga melakukan aksi di beberapa tol dan kita juga kerjasama dengan Polda dengan polisi yang lain untuk beberapa TKP lainnya. Ini ada satu TKP mungkin di Hulu Temanggung ya. Nah, ini sedang kita dalami. Yang sudah terang benerang ya TKP Solo. Tambahkan Pak Kasat Reskrim ya. Saya izin mendahului. Siap.
Iya. Oh, belum. Kan tadi sudah disampaikan. Ini fokus kita kepada si anak untuk rehabilitasi dulu dan untuk pendampingan juga. Karena walaupun dia sebagai pelaku kemarin kan, tapi dia juga shock gitu kan, dia korban. Kita tahu dia korban, dia juga tertekan secara psikologis karena akibat menjadi objek ya, subjek ya dari bullying dari teman-teman sekelas. Berarti sampai saat ini motifnya masih berhubungan dengan korban bullying atau Iya, ada motif iya, baru? iya, sampai saat ini dan ini perlu kami tegaskan juga tidak ada hubungannya dengan jaringan terorisme. Ya, ini murni karena korban bullying dari teman-teman sekelasnya. Bu, dia belajar bikin dari mana informasinya, Bu? Gimana? Dia belajar bikin bom itu dari mana? Rekan-rekan kemarin sudah sempat ditanya juga di lapangan, dia mempelajarinya melalui Instagram, melalui YouTube, internet secara otodidak. Jadi ada bahan-bahannya yang dia buat sendiri dari dia campur-campur itu memang ada ya, dia temukan di YouTube dan internet secara otodidak dia. Di media sosial? Belajar. Iya, media sosial. Ya. Mau penegasan lagi Bu, jadi total kemarin sebenarnya ada 4 bom ya, 1 yang sudah meledak, 3 yang meledak. Iya. Saat pemeriksaan di rumahnya ada ditemukan barang lain? Sampai saat ini Ibu belum dapat informasi. Bu, pemeriksaan juga dilakukan kepada orang tuanya, Bu? Oh, sudah dipanggil orang tuanya. Dari kemarin juga, dari semalam juga orang tuanya sudah dihadirkan. Ya, dari semalam orang tuanya sudah dihadirkan dan juga sudah dimintai keterangan oleh polisi, gitu kan. Dan sampai saat ini pemeriksaan masih berlanjut ya, rekan-rekan. Ada beberapa orang guru lagi yang akan dipanggil untuk melengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Polri. Itu kan dari Ya. Mabes, dia tergabung dengan kelompok goreng. Sampai saat ini kita masih penyidik menyampaikan bahwa dan dari Ibu juga sudah koordinasi dengan Satgas dari yang Densus 88 itu murni ini adalah korban bullying ya. Kejadian ini dipicu oleh rasa dendam, sakit hati, kemudian tekanan psikologis yang mendalam sehingga dia melakukan hal tersebut. Jadi dia bergerak sendiri ya, dia bergerak sendiri. Jadi tidak terafiliasi dengan jaringan manapun ya? Sampai saat ini informasi sementara seperti itu.
Orang juga pelaku yang merupakan salah satu pelaku adalah dari tetangga korban yang kebetulan memang ada kesempatan dia melakukan mencuri kendaraan tersebut yang digunakan untuk dia bermain slot judi online. Nah, setelah dikembangkan, barang bukti yang hilang dari tempat kejadian perkara tersebut adalah satu unit kendaraan Honda Vario berdasarkan nomor LP yang dilaporkan oleh pelapor LP B90-7 dan 2 unit handphone, satu handphone Redmi, satu iPhone 12 Pro Max. Kemudian dari tersangka dibawa ke satu tempat tidak jauh jarak dari TKP kurang lebih 150 meter. Kendaraan tersebut disimpan, kemudian di hari yang sama kendaraan tersebut telah dia simpan, kemudian handphone tersebut dijual, kemudian yang Redmi dijual 300.000, kemudian yang iPhone-nya dijual sebesar iPhone Pro Max seharga 7 juta. Kemudian hasil pengembangan dari Kanit Reskrim dengan unit Opsnal Polsek Cinere akhirnya dilakukan tindakan tegas. Kemarin dilakukan diambil pada saat dia sedang mancing di sekitaran, karena memang dia berdekatan, bahkan di pelaku juga ini sempat ikut dengan korban sama-sama ngecek CCTV korban, karena dia memang gunakan untuk bermain judi dan slot yang dia mainkan. Nah, beberapa barang bukti yang sekarang ini kita amankan di Polsek Cinere, diantaranya 1 buah BPKB, kemudian 1 buah dompet warna hijau yang pada saat itu diambil juga milik Pak Baihaqi, kemudian 1 buah casing handphone yang memang sengaja dicopot oleh pelaku dari tempatnya, kemudian 2 buah SIM card handphone dan 1 buah memory card. Jadi barang bukti tersebut sekarang sudah kita amankan, ada di depan yang sekarang ini sudah di hadapan rekan-rekan media. Rekan-rekan, untuk ancaman pasalnya kita kenakan pasal 477 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Jadi itu rencananya kita akan lakukan tahap. Kalau korban dia kebetulan si pelaku aja, karena memang kebetulan kesempatan si pelaku kurang lebih kan itu kan menjelang subuh jam 5 menjelang subuh dilihat. Ini punya siapa? Kami melaksanakan evakuasi jari anak yang masuk ke dalam lubang grendel jendela
Anak ini kurang lebih berumur 4 tahun, dibawa ke pos pelayanan Alam Barajo oleh kedua orang tuanya untuk meminta pertolongan kepada Damkar Kota Jambi. Kami langsung mengevakuasi Grendel yang masih tersangkut di jari anak ini dengan menggunakan alat-alat rescue seperti Suner atau gerinda mini, sarung tangan latex, dan kacamata. Karena Grendel ini berbahan stainless dan tebal, kurang lebih 30 menit Grendel yang tersangkut di jari anak ini berhasil kami evakuasi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.